Oke, halo semuanya. Sesuai dengan apa yang gue bilang di video Rose Ceramic X kemarin, kalau gue itu sebenarnya dikirimin 2 TWS sama Rose Technics. Ada sih Ceramic X yang kemarin udah gue bahas, dan gue juga dikirimin ini Rose Celsa Airfree i5. TWS ini harganya mahal. Sebenarnya secara umum gak mahal-mahal amat sih, maksudnya sama AirPods 2 aja lebih mahal AirPods 2. Tapi buat gue sendiri yang bisa dibilang gak gitu fanatik sama TWS, ya ini harganya udah cukup tinggi. Dia ini dijual di sekitar $60 atau ya kurang lebih 900.000 gede. Namanya POV orang beda-beda ya. Ayam 2 juta dibilang murah, tapi TWS 1 juta dibilang mahal. Anyway, ya kata mahal yang gue pakai di sini emang merujuk ke preferensi gue yang memang lagi-lagi nggak gitu fanatik-fanatik amat sama yang namanya TWS. Padahal ya setelah gue coba-coba pakai nih Airfree i5, gue ulik, gue pakai, ternyata ya sebenarnya masih wajar banget malah. Salah satu hal yang bikin harga dia agak tinggi adalah ini barang charging case-nya pakai aluminium, kecuali mold di bagian dalamnya ya ini pakai plastik ya, normal. To be honest, ini pertama kalinya gue dapet experience buat cobain TWS yang charging case-nya ini pakai aluminium. Emang sih awalnya gue pikir ngapain charging case TWS dong pakai aluminium, buat apaan? Tapi ya sebenarnya sama aja sih kayak mouse magnesium. Secara fungsi tuh ya nggak ngaruh apa-apa. Malahan Airfree i5 ini nggak support wireless charging, yang kemungkinan salah satu faktornya adalah karena charging case-nya dia pakai aluminium. Soalnya ada yang namanya Airfree i3 itu harganya cuma 400 ribuan, ya kurang lebih setengahnya dari i5, yang mana setahu gue dia itu support wireless charging dan case-nya emang plastik biasa. Jadi ya lagi-lagi sebenarnya secara fungsi nggak ngaruh apa-apa, sama aja kok. Ini adalah tempat buat ngecas si buds-nya. Tapi ya karena dia materialnya pakai aluminium, jadi ini feel-nya beda banget coy, kerasa premium. Dipegang tuh kerasa dingin, dipencet-pencet juga ya dia anteng aja, keras banget, nggak ada flex atau nggak ada bunyi-bunyian aneh-aneh. Bener-bener kerasa solid, tapi ini jatuhnya tetap ringan, apalagi ini size-nya termasuk cukup kecil. Anodize-nya juga ini cakep, rapi, halus, nggak ada belang-belang, bener-bener well built sih ini case-nya. Dan udah pasti buat buka tutupnya juga satisfy. Gue sebenarnya masih nggak tahu sih sedurable apa charging case aluminium ini, soalnya itu harus dipakai agak lama ya. Sedangkan gue baru cobain TWS sekitaran seminggu kurang lebih, dan so far sih ya ini nggak ada lecet-lecet sama sekali. Sebenarnya kalau gue refernya ke keyboard alu misalkan, ya mereka tuh awet kok, sangat amat nggak gampang lecet kecuali ketemu benda tajam. Cuma biasanya aluminium ini kalau jatuh atau kepentok agak kenceng itu bisa dent atau penyok. Harusnya sih ini karena satu set TWS ini bobotnya ringan ya, dia cuma sekitaran 57 gram. Jadi kalaupun jatuh itu mesti agak tinggi banget dan kena benda kasar sampai bisa bikin case-nya ini dent. Ini by the way formatnya mirip-mirip kayak Ceramic X. Di depan sini dia ada LED indikator, di bagian bawah sini dia ada tombol reset sama USB-C. Satu-satunya hal yang gua nggak suka dari charging case-nya ini adalah ini kenapa ada tulisan Airfree gede banget. Tujuan pakai aluminium case kayak gini kan biar kerasa premium ya, tapi gara-gara ada tulisan segede gaban kayak gini ini jadi ada kesan murahannya sih, sayang banget sih ini. Oke, terus buat buds-nya bentukannya kayak gini, dia bentukan yang ada batangnya. Ini tuh dari luar pegang-pegang charging case-nya kerasa wah premium banget, tapi begitu pegang buds-nya ya agak kerasa sedikit murahan. Karena dia ini materialnya plastik, sebenarnya plastiknya ini bagus sih, bagus banget, tapi ya beda kelas kan kalau sama aluminium. Dan ini tuh enteng banget, sebijinya cuma sekitaran 4,7 gram aja. Ya sebenarnya ini pasti sengaja dibikin buds-nya kayak gini supaya enteng dan nyaman buat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Di kuping gue ini fitnya bener-bener plek masuk sempurna. Dia tuh feel-nya beda kayak TWS-TWS yang bulat yang modelan Sukro kayak misalkan Ceramic X kemarin ya. Ini tuh kerasa lebih lega. Maksudnya kalau yang bulat itu kan full dia menuhin kanal telinga, tapi kalau ini tuh kerasa sedikit lebih kecil, jadi rasanya apa ya, nggak sumpek padat ketutup banget sih kupingnya. Kerasanya nggak begitu gerah, dan menurut gue ini jatuhnya lebih enak buat dipakai lama. Cuma emang isolasinya ya nggak sebagus yang modelan bulat. Buat airtaps-nya ini secara kualitas mirip-mirip sih sama si Ceramic X ya, agak tipis tapi ini lembut, nggak bikin gatel. Di kelengkapannya juga sama-sama ada 3 pasang airtaps SML di luar dari yang terpasang di buds-nya yang size M. Sama pastinya di kelengkapannya ada kabel Type-C dan buku sakti juga.
Nah, buat fitur sebenarnya masih mirip-mirip kayak Ceramic X. Dia ada touch control, support supercharge juga buat ngecas si buds-nya itu selama sekitar 10 menit bisa dapat up to 12 jam playtime. Ada sertifikasi IPX5 buat buds-nya, terus dia ada 54 millisecond latency di game mode. Dia support apps juga dan ada ANC-nya. ANC-nya ini sama kayak Ceramic X, dia ada ANC on, transparency, ANC off, dan wind noise cancellation. Dari segi performa, to be honest kalau dibandingin sama Ceramic X tuh ya sama-sama aja sih. Sebenarnya lebih bagus Ceramic X dikit, tapi itu karena passive isolation-nya. Lagi-lagi model yang bulat tuh dia lebih menuhin kanal telinga, jadi lebih kerasa banget mode-mode ANC-nya. Ya paling itu aja sih. Sebelum bahas suara, kita coba tes mic dulu. Let's go. Oke, tes 1, 2, 3. Suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Earfree i5 yang lagi gue pakai. Ini kalau ngeliat dari waveformnya dia pick up powernya medium aja. Gue ngomong nggak teriak-teriak, tapi ini udah cukup tinggi lah si waveformnya. Dan di sini ada kompresi seperti biasa karena ya menggunakan konektivitas Bluetooth. Tapi gue suka di sini artikulasinya masih tergolong jelas banget, clear noise handlingnya juga cakep. Overall ini mikrofonnya menurut gue udah oke banget sih. Oke, so buat suaranya, Earfree i5 ini secara codec support sama aja kayak Ceramic X kemarin. Dia support LDAC, AAC, MSBC, sama SBC. Dan dia driver config-nya juga mirip-mirip, dia pakai single DD pastinya. Cuman ini size-nya beda, dia pakai 12 mm, kalau si Ceramic X itu pakai yang 10 mm. Ini take a note ya, ukuran driver itu bukan jadi penentu suaranya bakalan lebih bagus atau enggak. Ini cuman just info aja, size diameter dari drivernya beda kayak gitu sih. Ya anyway, ini si Earfree i5 ini dia tuningannya mirip-mirip kayak Ceramic X. Dia V-shape with bass boost dikit. Tapi segala macam detail tuning dan teknisnya ini upgrade. Ibarat kata kayak better versionnya dari Ceramic X sih. Dia bassnya emang nggak sebulat Ceramic X dan sedikit lebih kecil dari Ceramic X, tapi gue curiga itu faktor fitting soalnya emang nggak bener-bener beda jauh. Yang jelas di sini bassnya dia kedengeran lebih rapih, lebih bersih, tekstur mid bassnya juga lebih bagus dan ini lebih capable buat rock metal double pedal yang agak cepet. Midnya juga cakep, di sini dia kerasa sedikit lebih intimate dan ini tetap smooth, tapi smoothnya sama juga tipikal kayak Ceramic X, dia smooth yang nggak kelewat smooth banget. Jadi kalau dipakai buat lagu-lagu yang butuh energi tetap bisa keluarin energinya. Di sini yang jelas dynamicnya itu lebih bagus, lebih berasa daripada Ceramic X. All-roundernya ini lebih proper. Mau dipakai yang slow-slow ngayun tetap dapet, tapi mau dipakai yang intense juga tetap bisa garang tanpa bikin fatigue. Nah terus buat treble, ini tuh treble-nya kerasa sedikit lebih extend dari Ceramic X, tapi ini tetap aja masih tergolong treble yang nyantai. Dia nggak nusuk sama sekali, nggak piercing, tapi kerasa sedikit lebih lepas, lebih airy dengan detail yang tetap bagus. Tuningnya ini masih mirip-mirip sih sebenarnya, tuningan yang nyantai sekaligus fun enough. Enak buat dipakai agak lama, buat dipakai harian. Teknisnya juga ini better daripada Ceramic X, walaupun Ceramic X pun udah termasuk bagus sih teknisnya. Ini yang paling kerasa nih ya, dia resolusinya tuh lebih bagus. Detailnya cakep, lumayan bersih juga. Tapi kalau separasi dan soundstage bisa gue bilang nggak beda jauh sebenarnya sama Ceramic X, sekalipun harganya ya udah hampir 2 kali lipat. Wajar kan selisih harganya itu nggak semua larinya ke teknis. So ini tuh menurut gue mungkin bakalan cocok buat kalian yang pengen TWS dengan suara yang bagus pastinya. Tuningannya tuh tuningan nyantai tapi fun enough, enak buat dipakai daily, fittingnya nyaman. Tapi pengen tetap dapat feel premium dan mungkin pengen sesuatu yang beda kali ya. Soalnya kan biasanya TWS itu ya charging case-nya pakai plastik. Ya emang sih aluminium case-nya ini sesuatu yang kalau mikir dari segi value-nya ya ini gak sepenting itu. Tapi hey, kadang kita suka beli barang nggak melulu soal esensinya. Ada hal-hal lain yang bisa bikin kita suka sama barang tersebut. Gue belum pernah cobain Earfree i3, cuma gue curiga tuningannya tuh bakalan mirip-mirip. Mungkin teknisnya aja yang si i5 ini slightly better. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerasa charging case aluminium ini nggak berguna-guna amat gitu ya, silakan bisa sikat i3 aja. Tapi kalau kalian pengen the ultimate-nya, pengen dapat feel premium juga, ya si i5 ini menurut gue worth it kok. So, sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.